Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah Robiah Al-Adawiyah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapat video-video terbaru dari Wahana Amalia. Robiah Al-Adawiyah memiliki nama lengkap Ummu Al-Khair bin Ismail Al-Adawiyah Al-Kisiyah. Lahir di Basrah pada tahun 95 Hijriah. Menurut Ibnu Halikan, keluarga Robiah dari suku Atik dan ayahnya bernama Ismail. Robiah Al-Adawiyah adalah salah satu dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran serta laku spiritualnya terus dikaji sampai sekarang. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas serta ditulis dalam buku, termasuk soal ajaran Islam, termasuk soal ajaran cinta atau mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Robiah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lain karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar cinta, bukan karena takut atau harap sebagaimana kebanyakan orang. Karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Robiah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga serta tidak takut kalau dimasukkan ke neraka. Robiah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah orang yang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah atau wali Allah. Wanita suci ini sama sekali tidak memikirkan dirinya untuk menikah, sebab menurut Robiah, jalan tidak menikah merupakan tindakan yang tepat untuk melakukan pencarian Tuhan tanpa harus dibebani oleh urusan-urusan keduniawian. Menurut Abdul Mu'min Kandil, Robiah termasuk kelompok manusia yang mempunyai naluri yang tinggi melebihi manusia biasa, yaitu keinginan yang bersifat manusiawi telah tunduk dan menyerah di bawah keinginan yang suci karena kebutuhan hidupnya yang sangat mendasar untuk tidak sama dengan manusia-manusia lainnya. Dorongan seksual tidak lagi sebagai gangguan dalam dirinya, sekalipun tidak terpenuhi dengan perkawinan. Kondisi demikian dalam psikologi dapat disebut dengan substitusi, yaitu suatu cara untuk menghilangkan sebab-sebabnya. Keinginan Robiah yang bersifat manusiawi telah dialihkan atau dipuaskan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak sedikit laki-laki yang berupaya untuk mendekati Robiah dan bahkan meminangnya. Di antaranya adalah Abdul Wahid bin Zaid, yaitu seorang yang dihormati dan berpengaruh dalam masyarakat pada waktu itu. Abdul Wahid meminta temannya untuk menjadi perantara kepada Robiah. Namun ketika perantara itu menemuinya, Robiah kemudian berkata, "Wahai orang yang bernafsu kepadaku, carilah wanita yang bernafsu sepertimu." Laki-laki lain yang pernah mengajukan lamaran kepada Robiah adalah Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi, seorang Amir Abbasiyah dari Basrah. Untuk berusaha mendapatkan Robiah sebagai istrinya, laki-laki itu sanggup memberikan mahar perkawinan sebesar 100.000 dinar dan menulis surat kepada Robiah bahwa ia memiliki gaji sebanyak 10.000 dinar tiap bulan. Tetapi dijawab oleh Robiah, "Aku sungguh tidak merasa senang bahwa engkau akan menjadi budakku dan semua milikmu akan engkau berikan kepadaku, atau engkau akan menarikku dari Allah meskipun hanya untuk beberapa saat." Dalam kisah lain disebutkan ada laki-laki sahabat Robiah bernama Hasan al-Basri yang juga berniat sama untuk menikahi Robiah. Bahkan para sahabat sufi lain di kota itu mendesak untuk menikah dengan sesama sufi pula.
Karena desakan itu, Robiah lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan menikah dengan seseorang yang paling pintar di antara kalian." Mereka mengatakan, "Hasan al-Basri lah orangnya." Setelah itu datanglah Hasan al-Basri menemui Robiah dan mengatakan untuk menjadikan Robiah sebagai istrinya. "Jika engkau dapat menjawab 4 pertanyaanku, aku pun akan bersedia menjadi istrimu." Hasan al-Basri berkata, "Bertanyalah, dan jika Allah mengizinkanku, aku akan menjawab pertanyaanmu." Pertanyaan pertama, kata Robiah, "Apakah yang akan dikatakan oleh hakim dunia ini saat kematianku nanti? Akankah aku mati dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah?" Hasan menjawab, "Hanya Allah yang maha mengetahui yang dapat menjawab." Pertanyaan kedua, "Apa yang akan dikatakan jika ragaku telah diletakkan di bumi pemakaman dan telah menanyaiku mungkar nakir, apakah aku mampu menjawab pertanyaan darinya?" Hasan menjawab, "Hanya Allah yang maha mengetahui." Robiah al-Adawiyah mengajukan pertanyaan yang ketiga, "Jika manusia telah diarak di akhirat kelak, masing-masing dari mereka menerima kitab amal perbuatannya, dan aku telah benar-benar menerima kitab amal perbuatanku, di tangan mana aku menerimanya? Apakah tangan kiri ataukah tangan kanan?" Hasan kembali menjawab, "Hanya Allah yang maha tahu." Pertanyaan terakhir, pada saat hari perhitungan nanti, jika telah dipanggil manusia, beberapa di antara mereka ada yang di surga dan juga ada yang di neraka, di manakah aku berada di antara dua golongan ini? Hasan lagi-lagi menjawab seperti jawaban semula, bahwa hanya Allah saja yang mengetahui semua rahasia tersembunyi itu. Setelah semua pertanyaan dijawab oleh Hasan Basri, Robiah mengatakan, "Seseorang yang baginya gaib tentang 4 hal ini, bagaimana dia disibukkan dengan pernikahan?" "Wahai Hasan," Robiah melanjutkan perkataannya, "kabarkan kepadaku, berapa bagian Allah membagi akal?" 10 bagian, kata Hasan Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan laki-laki dan 1 bagian diperuntukkan perempuan. Dan 1 bagian diperuntukkan perempuan. "Lalu, berapa bagian Allah membagi nafsu?" tanya kembali Robiah. 10 bagian, jawab Hasan Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan perempuan dan 1 bagian diperuntukkan laki-laki. "Wahai Hasan," kata Robiah, "aku dianugerahi kemampuan menjaga 9 bagian nafsu dengan 1 bagian akal, dan engkau tidak mampu menjaga 1 bagian nafsu dengan 9 bagian akal." Hasan Basri, waliullah, ulama ahli hakikah di angkatan tabi'in ini, menangis dari apa yang dikatakan Robiah al-Adawiyah, dan dia pun keluar dari kediaman Robiah. Demikian cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.